Nah, sebelum lanjut ke pembicara kedua sama Rusi Malik, ada yang menarik dari paparan Pak Eros Jarot tentang puasa, dan tadi sedikit fenomena di bulan puasa itu orang malah buka puasa berlebihan. Bahkan kalau kita mau jujur, kebetulan saya pernah dulu nulis nulis artikel puasa dan inflasi. Puasa itu apa sih? Menahan. Secara teori ekonomi, kebetulan saya latar belakang ekonomi, yang memang menahan harusnya permintaan turun. Ketika permintaan turun, secara hukum ekonomi harusnya gimana? Harga harusnya turun. Tapi apa yang terjadi di bulan puasa? Permintaan tinggi, harga naik. Loh, kok bisa? Makanya saya bilang puasa sebagai sebuah metode Tuhan gagal dijalankan oleh umat, karena ternyata fenomena malah kebalikannya. Nah, dalam kesempatan ini, karena Ustaz Rusi Malik juga telah menulis buku bahasa, saya lupa judulnya, meningkatkan kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual. Dan itu penting. Kenapa puasa? Sekali lagi, puasa ini jangan diartikan hanya milik umat Islam. Itu sebuah metode untuk meningkatkan intelektual, emosional, spiritual, dan ini modal penting buat bangsa. Nah, mungkin tanpa panjang kalam, di sini yang pasti bagaimana puasa itu bisa dielaborasi sedemikian rupa sehingga meningkatkan kualitas manusia Indonesia. Dan tadi Bang Yuda bilang keadilan itu bukan distributif sama. Jadi ketika Bang Yuda dikasih 15 menit, maka seharusnya saya kasih 25 menit karena Bang Yuda diumpamakan Pak Eros. Oke, saya bersakan pada saat Bang Rusi Malik untuk waktunya 25 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa la hawla wa la quwata illa billahil azim. Hadirin sekalian sangat berbahagia, saya secara pribadi berterima kasih acara ini ada dan mendapatkan kehormatan untuk berbagi berkenaan dengan puasa dan Pancasila. Maka pembahasan ini saya coba bagi dua. Yang pertama adalah tentang Pancasila, yang kedua adalah tentang puasa. Tadi saya kira definisi Pak Pong tadi menarik tentang hati nurani. Nurani itu adalah semacam titik kesetimbangan antara akal dan perasaan yang vertikal dengan yang di atas Tuhan. Masalahnya kemudian bagaimana korelasi antara yang di atas dengan nurani itu. Yang kedua, pertanyaan sederhana, yang mana duluan, yang di atas atau hati nurani? Walaupun kita bisa jawab bahwa tentu yang di atas, tapi saya ingin menjelaskan bahwa karena di atas duluan, maka yang di bawah itu adalah titisan dari yang di atas. Artinya bahwa untuk memahami hati nurani adalah harus memahami yang di atas. Karena yang di bawah ini adalah copy paste daripada yang di atas. Bagian dari di atas. Itulah sebabnya dalam tasawuf dikenal istilah siapa yang mengenal dirinya akan mengenal Tuhannya juga. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Nah, di sini kita lihat Pancasila. Para pendekaders kita berkata bahwa Pancasila yang 5 itu bisa disarikan menjadi 3. Ketuhanan, kemanusiaan, dan persatuan, keadilan. Ketuhanan, kemanusiaan, dan keadilan. Yang kalau 3 ini juga disarikan, yang muncul cuma 1, yaitu ketuhanan. Jadi artinya bahwa kalau kita ingin menjadikan Pancasila sebagai sistem nilai dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara kita, ya kita harus kembali kepada ketuhanan. Itulah sebabnya yang ada di Indonesia dalam Pancasila adalah agama-agama yang berketuhanan. Dan karenanya tentang ketuhanan ini, karena Pancasila adalah akomodatif terhadap agama-agama, ya kita kembalikan kepada agama yang bersangkutan. Artinya bahwa definisi Tuhan saya sebagai orang Islam tidak boleh saya paksakan kepada saudara kita yang beragama Nasrani.
yang beragama Hindu, Buddha dan sebagainya. Walaupun wujudnya sama, tapi kan ada bagian-bagian tertentu yang berbeda. Nah, ketika dikembalikan ke sana, itu awal dari Pancasila. Tapi ketika diseragamkan, otomatis kemudian tidak akomodatif terhadap seluruh agama-agama. Nah, sekarang kita pandang dari sisi Islam, karena saya kebetulan mewakili Islam. Dalam pandangan Islam, ketuhanan itu adalah unsur yang sangat penting. Ketuhanan tadi adalah merupakan asas dari segala-galanya. Dalam pandangan Islam, tidak ada apapun yang ada kecuali dahulu dengan Tuhan. Kalau istilah Islamnya itu, Tuhan itu adalah wal awwalu wal akhiru. Dia awal dan dia akhir. Kalau kita bayangkan, dia awal, dia akhir, dan awalnya tidak berawal, akhirnya tidak berakhir, berarti kan yang awal tidak punya awal, berarti tidak ketahuan awalnya, tidak terbatas, unlimited. Kemudian yang akhir tidak ketahuan akhirnya juga unlimited. Coba kita bayangkan, kalau yang tak terbatas atau yang terbatas kita masukkan ke dalam yang tak terbatas, kan menjadi tidak ada nilainya sebetulnya. Ya, dengan demikian selain Tuhan sebetulnya tidak bernilai. Nilai satu-satunya ada pada Tuhan. Maka nilai tentang keadilan, nilai tentang kemanusiaan hanya akan bermakna apabila dikembalikan kepada Tuhan. Karena dalam pandangan Islam kita, apapun adalah Tuhan, refleksi, cerminan dari Tuhan. Artinya bahwa apapun agama seseorang, apapun suku bangsanya, suku bangsa, agama, dalam pandangan ketuhanan itu adalah sekunder. Yang primer itu adalah siapapun dan apapun adalah merupakan makhluk Tuhan. Dan karena dia merupakan makhluk Tuhan, adalah titisan dari Tuhan. Mengganggu dia, menyinggung perasaan dia, menghilangkan keadilan yang bersangkutan, pada hakikatnya adalah merampas hak-hak Tuhan. Dan ini artinya apa? Adalah merupakan pelanggaran atas ketuhanan. Nah, cuma tadi untuk memahami tadi Tuhan yang mulai daripada diri sendiri tadi. Man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Kalau istilah tadi Popong, semua manusia punya hati nurani yang sama, dan hati nurani itu adalah merupakan titik kesetimbangan antara akal, pikiran dan perasaan yang terkoneksi langsung dengan yang di atas, punya hubungan vertikal dan tidak bisa terputuskan. Nah, itulah sebabnya kalau kita mengenal diri kita, kita akan mengenal Tuhan. Karena tadi diri kita adalah merupakan titisan daripada Tuhan. Dengan demikian, ketika kita melihat nilai pada orang lain, bukan saja nilai kemanusiaannya, tetapi nilai ketuhanannya. Ketika kita berbicara tentang keadilan, bukan hanya bicara tentang nilai keadilan, tapi juga nilai ketuhanannya. Nah, kalau ini kita bawa, artinya bahwa kemanusiaan dan keadilan itu adalah bersifat sakral. Ya, ini yang harus pertama kita lakukan berkaitan dengan Pancasila. Yang kedua, puasa. Apa itu puasa sebetulnya? Dan kemudian kenapa kok di negara kita yang mayoritas Islam misalnya ini, atau bahkan mayoritas beragama, tapi kok korupsi bersih maharajalela ada di mana-mana, pada semua level, bahkan pada semua institusi ya, ada. Bahkan seperti tadi dikatakan Pak Yuda, pada level agamawan pun juga ada. Ada agamawan menjual agama untuk kepentingan duniawi. Jadi pada semua level, apa sebetulnya masalahnya? Karena kita bicara tentang puasa dalam konteks Islam, ya saya aja melihatnya dari konteks puasa Islam. Jemaah sekalian, dalam Islam itu ada 5 rukun Islam. Yang pertama adalah syahadat, yang kedua adalah sholat, yang ketiga adalah puasa, keempat adalah zakat, yang kelima haji. Nah, dari 5 rukun ini, 4 diantaranya perintah. Isinya perintah-perintah. Apa itu perintah? Mengajarkan kita untuk taat kepada perintah. Itulah sebabnya di Indonesia yang beragama mayoritas Islam ini, rata-rata dari sisi agama taat melaksanakan perintah agama. Misalnya kita lihat masjid ada di mana-mana. Kemudian wanita pakai jilbab ada di mana-mana. Haji ada di mana-mana. Bahkan kata orang sambil bercanda, bahwa di Indonesia itu lebih cepat orang berhaji jalan kaki daripada naik pesawat. Karena kalau naik pesawat itu butuh sampai 30-40 tahun. Sedangkan kalau jalan kaki bisa sampai beberapa bulan sudah tiba. Sedemikian banyaknya orang berhaji. Tapi kok sepertinya haji tidak memberikan
nilai terhadap tindakan-tindakan sosial kemasyarakatan kita, tindakan-tindakan berbangsa dan bernegara kita. Kenapa? Nah, menurut saya masalahnya bukan di sholat, masalahnya juga bukan di haji, masalahnya di puasa. Dan kebetulan Nabi juga berkata, dan ini sejak dari awal sudah diingatkan Nabi. Apa kata Nabi tentang puasa? Kamin sha'imin laisa lahu min siyamin illa al-ju'i wal atash. Wa kamin qa'imin laisa lahu min qiyamin illa as-sahar. Betapa banyak orang yang berpuasa tidak dapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus. Kan menunjukkan bahwa kalau kita analisis kata-kata ini, puasanya secara zahir, secara lahiriah, secara eksoterik sudah benar. Karena lapar, tidak mungkin orang lapar kalau makan. Haus berarti kan sudah benar tidak minum, karena tidak mungkin haus kalau dia minum. Jadi secara eksoterik, secara zahir, secara syariat, puasanya sudah benar, buktinya lapar dan haus. Tapi kenapa Nabi mengatakan laisa lahu min siyam, tidak ada puasa baginya kecuali lapar dan haus? Kan menunjukkan bahwa Nabi menginginkan ada nilai yang harusnya kita dapatkan dari puasa selain daripada lapar dan haus. Lapar dan haus itu hanya merupakan mediasi untuk sampai ke sana. Jadi lapar dan haus bukan tujuan, tapi mediator, mediasi untuk sampai ke sana, untuk sampai kepada nilai tersebut. Nah, apakah nilai itu? Nah, jemaah sekalian sebagai kalau salat tadi kan perintah, salatlah kan begitu. Kalau kalau haji, pergilah berhaji ke Baitullah, hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Kalau misalnya zakat, perintah, zakatlah, atuz zakat, perintah. Kita tidak terbiasa atau tidak terlatih untuk larang-larangan yang menyebabkan terjadinya malpraktek dalam tatanan berbangsa dan bernegara kita yang kemudian disebut korupsi karena tidak terlatih meninggalkan larangan-larangan. Mengambil harta negara kan dilarang, tidak melakukannya kan melanggar. Mengibuli rakyat kan larangan, zalim kan larangan. Nah, kita itu dilatihnya patuh kepada perintah, melaksanakan perintah dan tidak dilatih untuk meninggalkan larangan. Nah, ini substansi puasa. Jadi jemaah sekalian, puasa itu tidak punya perbuatan-perbuatan kecuali sini larangan. Ya. Jadi puasa itu tidak ada perintah-perintah di dalamnya, yang ada dilarang makan, dilarang minum. Dan kalau nilai ini kita bisa kita bisa injeksikan, transformasikan ke dalam nurani kita tadi seperti kata Bapak, makanya akan melahirkan manusia yang kualitatif dari sisi ketuhanan, kemanusiaan dan keadilan. Apa sebabnya? Coba kita kalau berpuasa, begitu kita lapar mau makan, ada nasi di rumah, tapi puasa mengatakan tidak boleh. Maka aku berkata kepada diriku, kamu tidak boleh makan. Dia perjanjian kita dengan Tuhan adalah nanti setelah matahari terbenam. Jadi puasa melatih kita untuk melaksanakan larangan, dan puasa melatih kita untuk memenuhi janji. Dan masalah korupsi, masalah penyalahgunaan kekuasaan adalah karena wakil-wakil yang dipilih rakyat misalnya tidak memenuhi janjinya dengan rakyat. Tengah hari kita haus, ada air di rumah, dispenser penuh, tapi hati kita mengatakan tidak boleh karena kamu ada deal tadi. Kamu telah bikin perjanjian, bikin ikrar, bikin sumpah dengan Tuhan. Tadi malam waktu selesai tarawih mengatakan nawaitu shauma ghadin. Besok saya akan berpuasa, menahan diri. Maka kamu tidak boleh mengambil air minum itu, walaupun itu milikmu. Nanti kamu boleh meminumnya setelah matahari terbenam. Kan berarti ini adalah perang antara diri kita melawan diri kita sendiri sebetulnya. Ada dua di sini diri. Nah, tadi kita sudah dengarkan bahwa nurani itu adalah titik kesetimbangan antara pikiran dengan perasaan. Jadi perasaan ingin makan, perasaan ingin minum, itu melahirkan will, keinginan dan kehendak. Tetapi pikiran rasional mengatakan itu bukan milik kamu. Itu belum saatnya, belum sesuai dengan perjanjian. Nah, disinilah titik kesetimbangan antara akal pikiran dengan perasaan. Dan itulah hati nurani. Dengan demikian hati nurani tidak mungkin irasional. Tetapi rasionalitas nurani tidak boleh juga menghilangkan perasaan kemanusiaan. Terima kasih.